Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Inajah Sinda dari kelas 12K. Di sini akan menjelaskan materi mengenai APBN dan juga APBD. Tujuan saya menyampaikan materi APBN dan juga APBD yaitu untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dipastikan secara transparan dan juga terukur demi mencapai target suatu pembangunan. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN adalah instrumen utama pemerintah pusat untuk mengatur ekonomi negara dalam 1 tahun. Lembaga yang menyusun APBN sendiri yaitu pemerintah pusat yang nantinya akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN sendiri memiliki struktur dasar yang terdiri dari pendapatan negara, contohnya seperti pajak dan juga PNBP. Yang kedua, dari belanja negara dan juga pembiayaan. Tujuan dari APBN sendiri yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh. Berikut ini adalah salah satu contoh pemberitaan mengenai APBN. Menteri Keuangan Negara Purbayayudi Sadewa mengatakan APBN menunjukkan kinerja yang solid ditopang oleh penerima perpajakan yang tetap kuat. Defisit APBN sendiri 54,6 triliun rupiah, angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN di 2026. Dengan dinamika yang saya sebutkan tadi, posisi defisit APBN tercatat mencapai 54,6 triliun rupiah atau hanya 0,21% dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Sementara itu, defisit berkesinambungan primer sebesar 4,2 triliun rupiah ini menunjukkan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Selanjutnya, apa sih APBD itu? Jadi, APBD atau kita sering dengar dengan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah, yaitu pengelolaan keuangan di tingkat daerah seperti provinsi, kota, dan juga kabupaten. Lembaga yang menyetujui adanya APBD yaitu pemerintah dari daerah. Contohnya seperti gubernur, bupati, dan juga wali kota yang nantinya akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut dengan DPRD. Struktur dasar dari APBD terdiri dari pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan juga belanja daerah. Berikut adalah salah satu pemberitaan mengenai APBD Jawa Timur 2026 yang resmi disetujui oleh Gubernur Ibu Khofifah, yang pastinya menjalankan program prioritas di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional. Pernyataan ini resmi disetujui dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Sabtu 15 November 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan target APBD 2025 sebesar 29,9 triliun rupiah dengan pendapatan daerah 28,4 triliun rupiah dan defisit 1,5 triliun rupiah yang akan ditutup lewat pembiayaan NATO. Belanja difokuskan pada sektor pendidikan 32% dan kesehatan 19,4%, termasuk pembangunan rumah sakit di Pamekasan dan Jember, serta program UHASI BPJS hingga Mei tahun 2024. Realisasi APBD menunjukkan surplus 14,67 triliun rupiah dengan saldo kas 22,07 triliun rupiah, mencerminkan pengelolaan fiskal yang solid. APBD 2025 diharapkan mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Perbedaan mendasar antara APBN dan juga APBD yaitu terletak pada wilayahnya. APBN pada negara dan juga APBD terhadap daerah. Adakah juga perbedaan pada pengesahannya? APBN disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga APBD disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu dia penjelasan dari saya mengenai APBN dan juga APBD. Kesimpulan dari saya sendiri, APBN dan juga APBD memiliki peran yang krusial sebagai mesin penggerak ekonomi. Tanpa APBN dan juga APBD, pemerintah tidak memiliki landasan hukum dan juga biaya untuk memutarkan roda pemerintahan serta menyejahterakan masyarakat. Segitu aja presentasi dan juga penjelasan mengenai materi APBN dan juga APBD dari saya. Saya Maharani Inajah Sinda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
much.